Shalom Elohim. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, hari-hari ini kita sudah tahu bahwa kondisi dunia tidak baik-baik saja ya. Nah, saya ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin agak sedikit berkaitan dengan keadaan dunia saat ini. Terus terang bahwa yang paling merasakan keadaan dunia saat ini adalah sektor ekonomi ya. Para pengusaha terus terang mereka pada mengeluh atau sedikit kecewa dengan adanya perang ini karena banyak akibatnya transaksi bisnis mereka terganggu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya lebih peka, lebih aware ya, lebih waspada dengan kondisi saat ini. Kira-kira mau dibawa kemanakah kondisi perang yang terjadi antara Israel dengan Iran bersama Amerika ini? Saya tidak akan membicarakan itu, tapi saya akan membicarakan firman Tuhan. Ya, mari kita buka di Alkitab kita ya, di Matius 24. Ini sudah sering kita dengar. Matius 24 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di situ ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Dan kita semua hari ini sudah mendengar itu. Kita sudah melihat kenyataannya sekarang. Semua dunia matanya tertuju ke Timur Tengah. Semua dunia matanya tertuju antara Israel dan Iran. Semua dunia matanya sedang memperhatikan apa yang terjadi setelah perang ini. Tetapi Alkitab berkata apa? Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi ini poin pentingnya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah memiliki Kristus, Tuhan menasihati kita supaya tidak gelisah. Jangan takut, jangan gentar. Saya bahagia untuk beberapa kondisi yang menggelisahkan dunia ekonomi karena perang ini. Tetapi gereja Tuhan, saya melihat bahwa kami hamba-hamba Tuhan dan juga para pendeta tidak terlalu gelisah. Kenapa? Karena kami percaya. Dan saya juga percaya, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan ada dan berdaulat. Tetapi Tuhan telah mengatakannya, janganlah kamu gelisah. Berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi memang perang ini harus terjadi. Ketika saya ditanya oleh keponakan istri saya, seorang Muslim, Om, apakah perang ini kira-kira akan berlanjut dan seterusnya? Saya bilang memang harus terjadi. Sebab Alkitab sudah menyatakannya. Alkitab berkata semuanya itu memang harus terjadi. Memang harus terjadi.
Kalau ada di dunia ini anak Tuhan yang tidak menginginkan perang, jangan sampai kita melawan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa perang itu harus terjadi. Sebab nanti Bapak Ibu perhatikan, perang ini akan kemana? Perhatikan peta akhir zaman. Setelah ini nanti akan terjadi pengangkatan jemaat Tuhan. Lalu setelah pengangkatan jemaat Tuhan akan terjadi tribulation, di mana antikris akan duduk di bait Allah yang akan dibangun oleh Israel saat ini. Bait Allah itu menjadi tempat antikris untuk bercokol. Dia akan menguasai dunia, dia akan menguasai ekonomi. Seluruh dunia menyembah kepada dia. Pertanyaannya, Pak Pendeta, Pastor, kok Israel membangun bait Allah ketiga, lalu yang duduk di situ antikris? Dengar baik, Israel itu tidak menyembah Yesus. Israel tidak menyembah. Israel itu banyak yang antikris, banyak yang ateis. Orang-orang Yahudi agamanya itu banyak sekali, agamanya itu adalah cuan, agamanya itu adalah uang. Yehuda Mesiani, orang-orang Yahudi yang Kristen itu gak banyak. Untuk di Israel ya, untuk di beberapa dunia yang keturunan Yahudi banyak yang Kristen. Tetapi yang di Israelnya ini, yang nanti mereka akan mendorong terjadinya pembangunan bait Allah ketiga, itu gak banyak yang Kristen. Nah, setelah nanti antikris itu berkuasa dan dia disembah, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Dia akan mengalahkan semua musuhnya. Itulah yang terjadi perang Harmagedon. Saudara, ini bukan menakut-nakuti, tetapi Alkitab berkata apa? Semuanya itu harus terjadi, tetapi kata Tuhan, itu belum kesudahannya, masih panjang. Bait Allah ketiga harus dibangun, ya harus ada rapture, terus bait Allah ketiga harus dibangun, harus ada Tuhan Yesus datang kedua kalinya, lalu terjadi perang Harmagedon, baru kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun, baru setelah itu langit baru dan bumi baru. Jadi masih panjang. Maka Alkitab berkata belum kesudahannya. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Ini yang penting. Keadaan dunia ini supaya kita benar di hadapan Tuhan, ini yang penting. Misalnya kira-kira begini, Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa nggak membayangkan? Tiba-tiba nih, kita dipanggil Tuhan, kita meninggal. Sebabnya macam-macam. Tapi kita semua dipanggil Tuhan, kita meninggal. Bayangkan dirimu tiba-tiba ketika engkau meninggal, pintu surga tertutup bagimu. Apa yang terjadi? Bagaimana perasaan? Tiba-tiba di pintu surga gak kebuka buat kita. Saya ingin membawa saudara sekalian mengerti betul bahwa hidup kita ini, kata Alkitab bilang apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pertanyaannya, apakah kita mengerjakan keselamatan kita hari ini dengan takut dan gentar? Dengan takut dan gentar ini maksudnya apa, Pak Pendeta? Apa maksudnya, Pastor? Maksudnya engkau hidup hati-hati dalam segala hal. Perkataan, perbuatan, pemikiran. Takut dan gentar kan? Saya nggak pernah bosan ulangi cerita ini. Ketika pendeta Korea, saya nggak sebut namanya ya, supaya kita tidak menghakimi.
kaya, diberkati, gerejanya besar, bertumbuh, dan dia punya mobil sport, punya motor gede, banyak motornya. Pada saat itu ceritanya saya baca di bukunya, motor gedenya sekitar 8. Kaya, tahu motor gede? Itu cc-nya di atas 1000 gitu, ya, 800.000 cc lagi. Ada sekitar 8. Mobil sportnya dia ada banyak. Kalau punya mobil sport, punya motor gede, kaya apa enggak? Kaya kan? Kita aja punya motor satu aja udah seneng ya. Apalagi kalau motornya baru, wah kita seneng banget. Ya kan, anak muda kan kalau naik motor kan seneng banget dimodif-modif. Apalagi sekarang ada motor baru yang cc-nya udah 350 cc. 250 cc udah seneng. Sekarang ada yang baru nih 350 cc. Bayangkan, pelayanannya besar, gerejanya besar, jemaatnya banyak, sering pelayanan kemana-mana. Lalu beliau sakit. Ketika beliau sakit, beliau mati. Ya, beliau mati ketika beliau sampai pintu surganya ketutup. Kamu bisa bayangin ya? Pendeta besar, namanya besar, gerejanya besar, kekayaannya besar, jemaatnya banyak, besar. Ketika mati, pintu surganya ketutup. Saya berpikir tidak ada yang salah sepertinya kalau saya tidak membaca bukunya. Tapi ketika dia menuliskan kisah hidupnya, autobiografinya, dia hanya mendengar suara. Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu mau, yang kamu inginkan di bumi. Kata Tuhan, dia mendengar suara, pintu tidak terbuka. Jadi artinya apa? Melayani Tuhan, puji Tuhan, betul? Sibuk penginjilan, puji Tuhan, betul? Sibuk KKR, sibuk melayani umat, sibuk melantik pendeta-pendeta, sekolah teologinya dia sebut semua itu di hadapan Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah melayani? Aku membaptis banyak jiwa, aku melantik banyak pendeta, aku mendirikan pelayananku begitu banyak orang-orang yang terberkati. Aku sudah keliling dunia penginjilan, KKR. Tuhan bilang apa? Pintu surga yang tertutup, Tuhan bilang apa? Engkau sudah mendapatkan semuanya itu. Apa maksudnya semuanya itu? Nama besar, terkenal, kekayaan, dipuja. Akhirnya semuanya itu merujuk kemana? Ke motivasi. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan, mengerjakan keselamatan kita dengan benar, motivasinya benar, sungguh-sungguh sama Tuhan, di situ ada kesucian hati, sikap hati yang benar, maka kita di hadapan Tuhan pasti benar. Tapi kalau sikap hati kita ketika kita melayani Tuhan, mengerjakan keselamatan kita dengan tidak takut dan gentar, bayangkan. Jadi ini memacu saudara kita semua. Bayangkan kalau kita dipanggil Tuhan, tiba-tiba pintu surga nggak kebuka. Itu akan membuat kita mengkritik diri kita sendiri, apa yang harus kita perbaiki, betul? Apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini.
Ini yang kita harus pelajari. Mari kita buka di Alkitab ya. Di Lukas ya. Lukas 17 Lukas 17 ayat yang ke 26 sampai dengan ayat yang ke 28. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Saudara perhatikan itu. Jadi pada zaman akhir ini keadaannya adalah orang-orang hidup seperti di zaman Nuh. Seolah-olah di zaman Nuh itu yang begini ceritanya, seolah-olah semuanya itu baik-baik saja. Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, tidak perlu takut. Orang-orang Kristen ya hidupnya suam-suam kuku, semuanya baik-baik saja, semuanya oke-oke saja. Tapi perhatikan, ketika semuanya baik-baik saja, tiba-tiba boom, air bah itu datang. Boom, air bah itu datang. Semua dunia begitu gempar, semua dunia begitu ketakutan. Dan kita, kalau yang berjaga-jaga, seperti yang Tuhan bilang lagi, janganlah gelisah hatimu. Artinya kita berjaga-jaga. Kita memperhatikan semua motivasi hidup kita di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan. Kita sedang menilik hati kita, ini benar atau tidak. Jangan sampai ketika seperti pada zaman Nuh, kita asik berjual beli, maksudnya bisnis, kita asik melakukan dengan jubah raja kita mencari cuan, kita mencari makan, kita mencari karir, kita mencari jabatan. Tiba-tiba hari Tuhan itu datang. Ketika Nuh diberikan Tuhan wahyu untuk membuat bahtera, bagaimana hidupnya? Kenapa dia bisa sampai dimuliakan Tuhan, diangkat Tuhan sehingga dia layak untuk membangun bahtera dan akhirnya dia dan keluarganya selamat? Kalau kita melihat Nuh bisa selamat, harusnya saudara dan saya juga hidup seperti Nuh supaya kita semua selamat. Kalau Lot selamat sementara Sodom dan Gomora seperti itu hidupnya, maka saudara dan saya hidupnya harus seperti Lot. Bagaimana hidupnya Nuh, bagaimana hidupnya Lot, ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Lalu kita doakan supaya kita tidak menjadi pribadi yang bukan Nuh, yang bukan Lot di dalam karakternya. Coba kita lihat ya, kitab Perjanjian ya. Ini kita batasi dulu. Nuh ini kayak apa sih hidupnya? Kejadian yang ke-6 ayat yang ke-9,
Demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan artinya Nuh itu intim. Jadi kalau saudara mengerti ini, maka kita harus hidup itu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, tidak berbuat dosa, hidup benar. Kita harus intim dengan Tuhan. Apakah orang Kristen intim dengan Tuhan? Bisa iya, bisa enggak. Orang yang intim dengan Tuhan, dia akan seperti gadis-gadis bijaksana. Orang yang intim dengan Tuhan, dia tahu gadis yang bijaksana itu, dia menyiapkan lenteranya, pelitanya, minyaknya cukup. Minyak itu simbol daripada urapan. Minyak itu simbol daripada Roh Kudus. Minyak itu simbol daripada hadirnya Tuhan. Jadi terangnya pelita itu menggambarkan Tuhan hadir di dalam orang percaya. Kalau kita gadis yang bijaksana, kita akan mengerti kita bagian dari rencana Allah, maka kita intim dengan Tuhan sebagai gadis bijaksana. Saya tidak menginginkan saudara gadis yang bodoh. Punya pelita, artinya punya iman, betul. Punya Tuhan, betul. Tapi tidak punya keintiman. Hadirat Tuhan nggak ada. Minyak itu simbol hadirat Tuhan. Nyala terus itu pelita, itu simbol hadirat Tuhan. Apakah hari ini di dalam ibadah kita mengalami hadirat Tuhan? Amin. Tapi ketika kita keluar, apakah kita mengalami hadirat Tuhan? Ketika kita bekerja, hari Senin besok, apakah kita mengalami hadirat Tuhan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu, kita mengalami hadirat Tuhan. Apakah kita mengalami hadirat Tuhan ketika kita di jalan, ketika kita naik motor, ketika kita naik kendaraan, ketika kita naik busway, ketika kita naik kendaraan umum? Apakah kita mengalami hadirat Tuhan? Ketika Tuhan mengajari kita tentang gadis bijaksana, kita harusnya seperti Nuh, bergaul karib dengan Tuhan. Jadi gampang kok, Pak Pendeta. Bagaimana caranya kami menyikapi akhir zaman ini? Hidup bergaul seperti Nuh bergaul dengan Tuhan. Kita harus sering mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita nggak usah peduli dengan orang lain. Kalau saatnya kita harus menegur orang, kita tegur. Kalau dia ditegur, dia tidak mau dengar, sudah cukup. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Seringkali kita tak mau menegur karena sungkan, tapi itu salah. Alkitab berkata apa? Kalau saudara bersalah, tegurlah dia supaya ia berbalik dari jalannya yang sesat. Kalau engkau tidak menegur dia, dosanya kamu tanggung. Saudaramu artinya orang seiman. Kalau orang gak seiman, gak usah peduli, karena dia belum mengenal Kristus. Jadi Alkitab berkata apa? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Menjadi benar dan tidak bercela bagaimana Pak Pendeta? Gampang. Saudara tinggal berdoa, minta sama Tuhan, Bapa, Roh Kudus, tolong aku supaya aku hidup benar di hadapanmu. Pimpin aku, bantu aku, berikan aku nasihat, berikan aku tuntunan supaya aku benar di hadapanmu. Berdoa terus sama Tuhan, minta Roh Kudus pimpin. Kadang-kadang kita karena sudah sering menjadi orang Kristen sudah lama, hal-hal yang sederhana kita lupa minta tolong Tuhan, kita lupa minta doa sama Tuhan.
Karena kita anggap, itu biasa, itu bisa dikerjakan, itu bisa diatasi. Padahal Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang bergantung penuh sama Tuhan, bergantung penuh sama Tuhan. Saya kasih contoh diri saya. Waktu saya sakit, saya batuk pil. Batuk gak habis-habis, gak berhenti-berhenti. Pinternya saya, beli obat. Wajar gak beli obat? Wajar. Di mana-mana orang sakit beli obat. Menganggap dengan minum obat semua beres. Ternyata minum obat, batuk saya nggak berhenti. Lalu istri bilang, Pak, mungkin obatnya salah, coba ganti obat. Beli yang agak mahal, minum, nggak berhenti juga batuknya, batuk. Sampai saya bingung, kok bisa ya? Biasanya minum obat ini selesai batuknya, kok ini nggak berhenti? Tahu apa? Semakin kita mendekati hari Tuhan, Tuhan minta kita semakin intim. Lalu terbersihlah di kepala saya. Saya bilang begini, Tuhan, kalau hari ini aku mati, aku siap. Karena penyakit ini yang gak sembuh-sembuh. Udah berbulan-bulan sudah batuk gak berhenti. Istri saya mendengar saya batuk sampai kesel. Karena mengganggu. Saya aja gak enak badannya. Kalau batuk itu saking kerasnya. Ini diafragmanya sampai terangkat. Sampai saya badannya tuh rasa lemes. Saya bingung sekali. Karena saya gak pernah sakit. Tapi begitu sakit batuk yang aneh, saya udah gak bisa ngomong. Obat udah beli, udah ganti obat yang lebih baik. Lalu Roh Kudus mulai mengajari saya berkata-kata kepada Tuhan. Maksudnya berdoa. Apa yang terjadi? Saya bilang, Tuhan, kalau saya mati, saya siap. Tapi kalau saya gak mati, hari ini karena umur saya mau diperpanjang Tuhan karena belum mati, aku yakin Tuhan pasti sembuhkan aku. Orang mati saja Tuhan bangkitkan. Lazarus mati saja Tuhan bangkitkan. Masa batuk begini aja gak sembuh? Saya ngomong begitu. Waktu saya ngomong begitu, saya tahu iblis pasti mendengar. Karena yang membuat sakit penyakit adalah iblis. Karena obat aja gak mempan, ini pasti iblis nih kerjaannya. Saya nggak usah ngomong sama iblis, saya cuma ngomong sama Tuhan. Tetapi iblis mendengar. Begitu saya bilang, kalau saya mati saya siap, tetapi kalau saya nggak mati karena saya harus terus melayani Tuhan sampai pada kesudahannya, saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya saat ini juga. Karena orang mati saja bangkit, apalagi cuma batuk. Tahu nggak saudara? Saya ngomong begitu, saya langsung tidur nyenyak. Sampai besok pagi, gak pernah batuk, sampai sekarang pun gak pernah batuk. Maksudnya batuk yang penyakitan gitu. Kalau batuk biasa ya wajar, tapi batuk yang seperti kemarin gak pernah. Saudara ngerti maksud saya? Kita perlu keintiman dengan Tuhan. Kita perlu hubungan intim dengan Tuhan. Karib seperti Nuh. Karena ini sudah akhir zaman. Kenapa Tuhan menyampaikan firman ini kepada kita pada hari ini? Mari kita buka ya di kitab 2 Petrus. Kenapa kita harus mereverse kepada Nuh? Coba lihat 2 Petrus. Dua Petrus 3 ya. Ayat 10 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti
pencuri. Jadi kita nggak pernah tahu. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Itulah sebabnya kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar itu maksudnya berjaga-jaga, maksudnya hati-hati, tetap terus hidup dalam kebenaran seperti Nuh hidup. Berikutnya, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, perhatikan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita di akhir zaman ini harus hidup saleh, suci. Bukankah tadi Tuhan menunjukkan kepada kita tentang Nuh bahwa hidupnya saleh, takut akan Tuhan, tidak berlaku bercela, dan tidak membuat dosa. Itu kata Alkitab. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi karena kita udah terbiasa dengan hidup sehari-hari kita anggap semua kasih karunia Tuhan itu, anugerah itu murah. Tetapi jangan sampai kita menganggap itu murahan, sehingga kita tidak menghormati Allah lagi. Kita membuat dosa sembarangan, pelayanan sembarangan, kerja sembarangan. Tidak ada hormatnya sama hadirat Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Justru disitulah kita harus berhati-hati, karena Dia tidak kelihatan. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi dunia akan lenyap. Nanti akan ada langit baru dan bumi baru. Tapi itu masih panjang, Bapak Ibu. Masih panjang. Kita mempersiapkannya dari sekarang. Jangan seperti gadis yang bodoh. Kita tunggu-tunggu Tuhan kita nggak datang-datang. Kita tunggu-tunggu mempelai prianya nggak datang-datang. Tuhan Yesus nggak datang-datang. Akhirnya kita sembarangan. Kita nggak jaga api pelita kita tidak menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita tidak menjaga Tuhan Roh Kudus di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh, kita tidak hati-hati, kita tidak berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, kita tidak intim dengan Tuhan, maka kita seperti gadis yang bodoh. Tadi soal bagaimana dengan Lot? Kan tadi dikatakan di Lukas itu juga Lot diselamatkan Tuhan dari api murka Tuhan. Mari kita lihat ya tentang Lot. Ya, Lot yang pasal 17 ayat yang ke 28. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Perhatikan hari-hari ini. Kita lebih sibuk mencari cuan. Pak Pendeta, bukankah cuan itu penting? Betul. Cuan itu penting. Kita mau hidup dengan nafkah kita. Jadi mencari cuan penting nggak? Penting. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika kita mencari cuan, kita melupakan Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan, kita menghilangkan hadirat Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan atau kita bekerja mencari nafkah, kita kehilangan hadirat Tuhan?
Ini problem bagi kita yang bekerja di marketplace, yang bekerja di mana kita juga melayani. Seringkali kita kehilangan momentum kasih, kita kehilangan momentum iman, kita kehilangan momentum pengharapan karena kita sudah memakai akal kita saat kita bekerja. Saya mengalami ketika saya masih bekerja, kadang-kadang kita kehilangan kasih, kadang-kadang kita kehilangan iman, kadang-kadang kita kehilangan pengharapan. Dan itu membuat kita tidak lagi mendapatkan kemurahan Tuhan, sehingga hadirat Tuhan terus nempel sama kita. Kita lihat waktu Lot di zamannya, dia menderita. Dia tidak melakukan dosa Sodom dan Gomora. Dia tidak melakukan dosa Sodom dan Gomora, tetapi dia menderita karena orang-orang di sekitarnya hidup tanpa Tuhan, tanpa aturan. Bahkan ketika dia menyelamatkan malaikat Tuhan, bahkan malaikat itu akan digagahi oleh laki-laki Sodom. Itulah sebabnya kata Sodom itu menjadi sodomi, karena laki-laki menggagahi laki-laki. Malaikat Tuhan yang mampir ke tempat Lot untuk memberitahu bahwa murka Tuhan akan datang kepada Lot, kepada Sodom dan Gomora, itu ingin digagahi oleh orang-orang Sodom. Sampai Lot merelakan anaknya yang perempuan. Udah, anakku saja. Bayangkan itu, saudara, saking bejatnya. Dan kita melihat penderitaan iman Lot ini, apakah kita alami di akhir hari ini? Apakah kita ikut arus dengan dosa hari-hari ini? Dunia berbuat dosa, maka kita berbuat dosa. Dunia dalam pekerjaan berbuat dosa, maka kita berbuat dosa. Alkitab bilang apa? Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini akan membawa kita kepada ketenangan, kedamaian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita adalah gadis-gadis yang bijaksana, yang memiliki pelita dan menjaga pelita itu tetap bernyala. Kita bukan gadis yang bodoh, kita adalah gadis-gadis yang bijaksana. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini ketika Engkau mendengar firman ini, Engkau mengaminkan, yes Tuhan, aku ingin hidup saleh, aku ingin hidup suci, aku ingin intim dengan Tuhan, seperti Nuh yang tidak bercelah. Aku minta Engkau pimpin aku Tuhan, supaya hidupku benar-benar di hadapan-Mu, tidak bercelah. Kita nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Kita nggak bisa kalau tidak dituntun Tuhan. Amin. Kembali lagi ke pendeta. Setelah pintu surga itu tertutup, lalu dia bilang, Tuhan, ampunilah aku, berikan aku kesempatan yang kedua. Lalu dia, rohnya dikembalikan ke tubuhnya. Ketika dia siuman, dia melihat istri dan keluarganya di kiri kanannya berdoa kepada Tuhan dengan suara yang keras. Dan dia siuman. Ketika dia siuman, dia bilang, minta semua properti kita dijual, semua mobil kita dijual, semua motor gede kita dijual, berikan itu buat gereja, berikan itu buat orang-orang miskin. Mari kita hidup cukup untuk kita, dan Tuhan panjangkan umur dia beberapa tahun lagi. Saya nggak tahu apakah dia hari ini masih hidup, karena saya membaca biografinya puluhan tahun yang lalu.
Artinya Tuhan itu baik, memberikan kesempatan kedua. Jangan sampai terlambat. Saya percaya dan saya beriman Bapak Ibu yang mendengar pengajaran hari ini akan mengaminkan dan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan takut dan gentar mengerjakan keselamatanmu, melayani dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan hati yang suci, sikap hati yang suci. Nggak ada pamrih, cari nama, nggak ingin ngambil keuntungan, betul-betul ingin melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu akan berkata begini, Pak Pendeta, emang nggak boleh pendeta kaya? Siapa bilang nggak boleh kaya? Boleh. Tapi kan kembali lagi, Tuhan Maha tahu, Tuhan menyelidiki hati. Kemungkinan pendeta itu hatinya nggak benar, motivasinya nggak benar. Ngerti nggak? Motivasi kita melayani Tuhan itu apa? Motivasi kita ikut Tuhan itu apa? Kalau motivasi kita ikut Tuhan untuk kekayaan, orang dunia yang tidak kenal Yesus juga cari kekayaan. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita harus seperti Allah. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, maka kita harus seperti Yesus, yang tidak cari pamrih, yang tidak cari nama. Yesus bahkan bilang, aku mengerjakan makananku ialah mengerjakan pekerjaan Bapa, kehendak Bapakku. Makananku ialah mengerjakan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa apa? Hidup saleh, hidup suci, hidup bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Ini berat loh buat pelayan Tuhan, karena sudah biasa melayani itu, udah biasa melayani Tuhan. Makanya saya gak heran pendeta yang terkenal ini merasa tidak bersalah, sehingga akhirnya dia sadar ketika pintu surga tertutup, dia baru kaget, dia gak diterima Tuhan. Ini berat buat hamba-hamba Tuhan, ini berat buat pelayan Tuhan. Tapi buat orang sederhana yang imannya bagus, yang imannya sederhana, itu dipandang Tuhan itu berkenan. Tapi buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani mimbar, yang sudah melayani musik, yang sudah melayani penyembahan, itu merasa bikin dosa kecil-kecil, bikin dosa kecil-kecil, bikin dosa kecil-kecil. Kayaknya nggak apa-apa nih, kayaknya Tuhan nggak marah nih, Tuhan oke aja nih, musiknya oke nih, penyembahnya oke nih, khotbahnya oke nih. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai pintu surga tertutup. Jadi hari ini pengajarannya apa? Jangan sampai pintu surga tertutup ketika kita dipanggil. Mari kita berdiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk sore malam hari ini. Tuhan, pimpin kami terus. Anugerah berlimpah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, angkat tangan kananmu, dan saya akan berdoa buat kalian semua. Angkat tangan kananmu dan tumpangkan di kepalamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang khusus dari Tuhan turun atas engkau semua hari ini. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau dikuatkan dan diteguhkannya. Engkau mengalami pewahyuan, pembaruan iman, pembaruan kasih, pembaruan pengharapan. Engkau menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan gentar akan Tuhan, mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Engkau hidup suci saleh di hadapan Tuhan. Engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan, motivasimu benar mengikuti Tuhan. Baik dalam pekerjaanmu, baik dalam pelayananmu, maupun dalam aktivitasmu sehari-hari. Engkau benar di hadapan Tuhan. Hatimu melimpah dengan ucapan syukur.
Engkau minta dikuduskan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadilah pemudusan dalam hidupmu, dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam kehendakmu. Jiwamu diliputi dengan kasih Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus bungkus mereka semua. Biarlah hari-hari anak-anakmu ini hari-hari yang menyenangkan, penuh dengan hadiratmu. Bahwa anak-anakmu untuk terus berdoa bersyafaat, untuk terus merenungkan firman Tuhan, untuk terus membaca Alkitab, untuk terus menyembah Tuhan, meninggikan namamu, untuk terus menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi terang dan garam di muka bumi. Berikan kekuatan kepada mereka. Kirim para malaikatmu menjagai mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus terjadi dalam nama Yesus dalam hidup anak-anakmu ini, dan mereka semua menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Damai sejahtera-Mu yang Kau tinggalkan kepada kami semua membuat kami tenang dan damai. Di dalam nama Yesus, Engkau yang percaya dan beriman, kita berkata amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk.